Si. Nam 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 nam. Sinar FM Jakarta. 101,1 Sinam FM Jakarta. Mau gaul, dengerin kita. Hai kawan Sinam, ketemu lagi bareng gue Ananda tentunya di segmen kesayangan yaitu Ceritain Dong. Iya dong. Kali ini ada sedikit perbedaan dari episode-episode sebelumnya. Malahan tuh kalau menurut gue tuh episode kali ini tuh berbeda banget, bener-bener out of the box banget gitu loh. Karena bosen dengerin yang biasa-biasa aja. Nah kalau gitu ini saatnya, daripada penasaran gue infoin sedikit nih. Tapi info yang gue kasih ini cuma bener-bener sedikit. Karena kalau misalnya nanti gue nginfoin terlalu banyak, gue bakal dibilang spoiler. Nah, episode kali ini tuh ngebahas tentang fenomena goyangan erotis pada konser-konser panggung dangdut. Kenapa sih dangdut gitu loh? Ada apa? Kenapa gak musik-musik yang lain kayak ada pop, jazz, rock, ataupun yang lainnya? Nah, semua orang tuh pasti tahu dangdut. Tapi ada satu hal yang paling bisa menggambarkan dangdut, yaitu goyangan. Goyangan yang disuguhkan oleh sang biduan ataupun penyanyi di atas panggung. Nah, kalau misalnya dangdut tanpa goyangan, kalau kata Mbak Inul, itu bagaikan sayur tanpa garam. Kalian bisa bayangin dong, kalian makan sayur tapi nggak pakai garam, itu rasanya bener-bener anyep, bener-bener anyep. Nah, daripada penasaran, kenapa penyanyi dangdut itu harus pakai goyangan? Nah, nanti di segmen selanjutnya akan ada mas-mas dengan inisial R yang akan menjelaskan mengenai topik kita pada hari ini. Sebelum masuk ke segmen tersebut, gue bakal puterin lagu dangdut yang lagi bener-bener hits banget. Kalian pasti tahu, itu dari Sambala, sambala, bala, sambalado, terasa pedas, terasa panas. Sambala, sambala, bala, sambalado, mulut bergetar, lidah bergoyang, cintamu seperti sambalado. Rasanya cuma di mulut saja. Janjimu seperti sambalado, enaknya cuma di lidah saja. Oh, oh. Colek-colek sambalado, alama oi, dicolek sedikit, cuma sedikit tetapi menggigit, ujung-ujungnya bikin sakit hati. Ujung-ujungnya sakit hati. Di dalam lidahmu itu mengandung bara api yang membakar hati. Di dalam lidahmu itu mengandung racun tikus yang mematikannya. Di saat ada maunya, lagi ada maunya, baik-baik saja. Setelah hilang rasanya, hilang pula cintanya dan melupakannya. Sambalado, sambalado, itu sambalado. Cintamu sambalado. Di dalam lidahmu itu mengandung bara api yang membakar hati. Cerita dong. Ceritain dong. Semua orang pasti tahu apa itu dangdut. Kalau kita dengar kata dangdut, satu hal yang pasti kita bayangkan itu goyangannya. Kalau kata Mbak Inul, dangdut tanpa goyangan bagai sayur tanpa garam. Nah, kenapa sih dangdut itu harus pakai goyangan? Mas Rizal akan menjelaskan hal tersebut. Ya, setelah hampir 5 tahun lamanya, saya mengiringi penyanyi dangdut menggunakan gendang. Di dalam setiap pertunjukan dangdut itu, bukan cuma gendang aja sih alat musiknya. Ada gitar, organ tunggal, seruling, celekan, pokoknya banyak deh ya. Ya, biasanya satu grup itu bisa didominasi 7-10 orang.
tergantung manggungnya aja sih ya. Kalau rata-rata pasti dominasi sama laki semua. Selain cuma nyanyi dangdut biasa, biasanya biduannya atau penyanyinya juga pakai goyangan. Ya macam-macam, ada yang goyang biasa aja, ada yang goyang sampai hot mah ada, pokoknya di sana mah. Ya kalau mau dapat saweran yang banyak, goyangnya mesti hot. Mau goyangnya biasa juga susah. Ya udah dari sananya ya begitu, dari zaman nenek moyang kali ya. Kalau bukan penikmat dangdut mah dengar musik dangdut biasa aja. Coba kalau yang suka musik dangdut, baru dengar intronya aja dia udah semangat goyang. Apalagi yang laki-laki. Biasanya nih ya, kalau lagi rame, satu kali manggung kayak di acara hajatan gitu bisa dapat saweran tuh gope lebih. Ya tergantung artisnya juga sih, jago goyang atau enggak. Ya kalau biduan mah selalu cewek, makanya penontonnya juga laki-laki. Tapi kalau di kampung-kampung ada juga ibu-ibu yang nonton, bahkan anak-anak. Makanya goyangannya harus erotis, biar hasrat penonton buat nyawer juga makin banyak. Kan kalau yang nyawer banyak, uang yang dibawa pulang jadi lebih banyak. Anak istri juga seneng. Soal goyangan ya, kalau dibilang pantas atau enggak ya susah ya. Ikutin pasar aja sih. Sejauh ini masyarakat sih bisa nerima-nerima aja. Nah, kalau penyanyi biasa beda sama biduan erotis. Biasanya kita punya yang udah biasa goyang erotis. Jadi ya udah berpengalaman lah kalau soal goyang-goyangan. Nah, itu dia tadi wawancara singkat Sinam FM dengan Mas Rijal. Nah, beliau itu adalah salah satu personel grup dangdut yang ada di daerah Jakarta Utara, khususnya daerah pesisir. Inti dari segala intinya sih, kalau menurut gue dangdut itu juga bagian dari kesenian Indonesia asli yang harus tetap dipertahankan. Mau gaya pembawaannya kayak apapun, tetap harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Dan gue berharap musik dangdut kedepannya makin membaik dan makin bisa diterima oleh masyarakat luas, khususnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan lebih-lebih kalau misalnya musik dangdut bisa go internasional. Karena menurut gue dangdut itu unik banget, tergantung gimana caranya kita mau mengemasnya seperti apa. So itu aja sih yang mau gue sampaikan sebagai closing. Semoga tuh cerita tadi bermanfaat buat para kawan Sinam. Dan akhir kata gue Ananda, sampai jumpa dan sayonara.